Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Baijuri atau Bajuri. Kita sampai di qauluhu Abu Abdillah. Qauluhu Abu Abdillahi, perkataannya syarih Abu Abdillah. Hadhihi kunyatus syarih. Ini adalah alam kunyahnya syarih. Kunyahnya syarih itu Abu Abdillah. Sedangkan kemarin lakopnya itu adalah Syamsuddin. Wahiyya ma sutirat bi abin au ummin. Kunyah itu adalah alam yang dimulai dengan ab atau Kalau dalam kitab Imriti itu fakunyatun wa ghairu ismun aw laqab. Falaqabun wal isab apa itu? Fama bimatkin aw bidzamin musyru falaqabun wal ismu ma la yashiru. Fama ata minhu bi ummin aw bi ab fakunyatun wa ghairu ismun aw laqab itu ya. Fama ata minhu bi ummin aw bi ab fakunyatun wa ghairu ismun aw laqab. Jadi kunyah itu adalah alam yang dimulai dengan abin atau umin. Ada tambahan lagi au ibnin au bintin atau ibnun bintun au amin au amatin au kholin au kholatin. Jadi semuanya ini adalah tanda bahwa alam itu alam kunyah. Ada orang itu lebih terkenal kunyahnya dibandingkan dengan alam aslinya, alam nama aslinya. Seperti contoh Abu Bakar, itu lebih terkenal Abu Bakar dibandingkan nama aslinya yaitu Muhammad bin Abi Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Lahab itu lebih terkenal Abu Lahabnya. Abu Sa'id Al-Khudri lebih terkenal alam kunyahnya dibandingkan dengan nama aslinya. Wa qaulu Muhammad, perkataan syarih Muhammad, ismuhu Al-Karim, itu adalah namanya yang mulia. Jadi Muhammad ini nama asli dari syarihnya. Jadi Ibnu Qasim itu nama aslinya adalah Muhammad, anaknya Qasim, terus namanya Ibnu Qasim, terus kemudian kunyahnya Abu Abdillah, lakopnya adalah Syamsuddin. Wa qauluhu Ibnu Qasimin, perkataan perkataan siapa? Syarih Ibnu Qasim, sifatun Muhammadin, menjadi sifat bagi Muhammad yang jadi anaknya Qasim. Wa Qasim ismabi, Qasim adalah nama ayahnya. Jadi anaknya Muhammad, Qasim ini adalah ayahnya. Wa hamzatu ibnin tuhdafu, hamzahnya lafaz ibni dibuang. Idza waqa'at baina alamaini mudzakkaraini, ketika disebutkan di antara dua alam dan keduanya mudzakkar. Jadi karena Muhammad ini alam dan mudzakkar, Qasim ini juga alam mudzakkar, di tengah-tengahnya ada lafaz ibnun, hamzahnya dibuang. Jadi penulisannya tanpa hamzah. Ini Ibnu Qasim, hamzahnya tidak ada, dibuang karena jatuh di antara dua alam dan duanya mudzakkar. Sanihima abun lil awal, yang keduanya abun bagi yang keduanya adalah ayah dari anaknya yang pertama. Seperti contoh ini, Qasim adalah ayahnya dari Muhammad. Walam tako awal satrin, dan tidak jatuh di permulaan satar. Kalau seumpama ada satar awal, satar sani, walam tako awal satrin ya, tidak terjadi, tidak jatuh di permulaan tulisan. Jadi walaupun jatuh di antara dua alam, tapi kalau penulisannya itu jatuh di awal, mungkin di bed ya, kepotong, terus yang ibnun itu ada di awal tulisan, maka tidak bisa untuk dibuang hamzahnya. Jadi ini syarat-syarat supaya bisa membuang hamzahnya lafadz ibnun itu adalah jatuh di antara dua alam yang mudzakkar. Yang kedua adalah ayah dari yang pertama, kalau ibu berarti nggak bisa, dan tidak jatuh di permulaan satar. Qauluhu asy-Syafi'iyyu, perkataan syarih asy-Syafi'iyyu, beliau bermadzhab Syafi'i, nisbatun lil imami asy-Syafi'i, nisbat terhadap Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai Imam Syafi'i. Likaunihi kana yata'abbadu ala madzhabi, karena Imam Muhammad ibnu Qasim
beribadah menggunakan atau lewat jalur madhabnya Imam Syafi'i. Wan nisbat ila Syafi'i, menisbatkan kepada Imam Syafi'i itu Syafi'iyun, menggunakan lafaz Syafi'iyun. La Syaf'awiyun, bukan Syaf'awiyun. Wa in qala bi ba'duhum, walaupun sebagian ulama berkata menisbatkan kepada Imam Syafi'i itu adalah Syaf'awiyun, bukan Syafi'iyun. Tapi yang benar, yang cocok itu adalah yang Syafi'iyun. Li'annal qa'idata annal mansuba lil mansub yu'tabi ala suratil mansub ilaih. Kaidahnya adalah sesuatu sesungguhnya yang dinisbatkan kepada yang dinisbatkan itu didatangkan sesuai bentuk yang dinisbati. Jadi ini kaidahnya mansub lil mansub yu'tabi ala suratil mansubi ilaih. Jadi contoh seperti mansub yang awal ini adalah Ibnu Qasim ya. Ibnu Qasim ini dinisbatkan kepada mansub, dinisbatkan kepada lafadz yang dinisbatkan, yaitu lafadz Syafi'iyun, Asy-Syafi'i. Maka bagaimana ketika Ibnu Qasim ini mau dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i, sedangkan Asy-Syafi'i ini juga penisbatan. Jadi lafadz Asy-Syafi'i ini juga nisbat, juga dinisbatkan, ini mau dinisbatkan lagi, yuk tabi ala suratil mansub ilaih. Maka didatangkan sesuai kaidah atau bentuknya mansub ilaih yang dinisbati, yaitu tetap Asy-Syafi'i. Jadi Ibnu Qasim ini dinisbatkan kepada mansub, yaitu Imam Asy-Syafi'i, sedangkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Syafi' Asy-Syafi'i. Nah, Ibnu Qasim mau dinisbatkan kepada lafadz yang dinisbatkan, maka didatangkanlah dengan bentuknya yang dinisbati, yaitu Asy-Syafi'i. Lakin, semoga bisa dipahami ya. Lakin ba'da hadfil ya'i minal mansub ilaih. Tetapi setelah membuang ya dari mansub ilaih, jadi ya-nya dibuang Syafi'i pertama kali. Wa isbati badaliha fil mansubi, dan menetapkan badalnya di mansub. Nah, terus kemudian ditetapkan badalnya yaitu ya lagi, berarti kembali lagi ya-nya. Walidha qala fil khulasah, karena kaidah inilah Imam Ibnu Malik berkata di dalam kitab Al-Khulasah, wa mislahu mimma hawahu tifwata. Wahdif, dan buanglah mislahu, sesamanya atau yang serupa dengan ya nisbat. Jadi ini sebelumnya bednya ya an kayal kursi zatulin nasab. Nah, kalau sudah ada ya-nya bagaimana? Wahdif mislahu, buanglah yang sesama ya. Jadi kalau sudah ada ya-nya yang dinisbati itu, ya-nya dibuang dulu. Mimma hawahu, dari lafadz-lafadz yang memuat ya itu, ya-nya dibuang dulu, kemudian baru datangkan ya nisbat. Wata taknisin dan tak taknis, ini bait selanjutnya. Wata taknisin au maddatahu latus bita. Qauluhu taghammadahullah. Allahu a'lam bishawab.